Hai semuanya, welcome to my channel. Jadi ini adalah video pertama aku di YouTube. Jadi hari ini aku mau nge-share ke kalian bagaimana proses PRP treatment. So, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk video-video yang lainnya. Dan kalian harus ngikutin, jangan di-skip karena ini sangat bermanfaat bagi kalian acne fighter. Oke, sebelum treatment aku bakalan ngasih tahu kondisi kulit aku sekarang sebelum treatment PRP kayak gimana. Jadi kayak gini, aku punya masalah bekas jerawat PIE atau post inflammatory erythema atau bekas jerawat kemerahan seperti ini. Buat teman-teman yang juga lagi struggling ngilangin bekas jerawat, jangan skip video ini karena ini sangat bermanfaat. So stay tune. Jadi kayak gini keadaan wajah aku, masih belum dibersihin makeupnya. Oke guys, lanjut. Jadi ini adalah proses pengambilan darahnya. Jadi darahnya itu diambil sekitar 10 cc, kemudian diproses jadi serum gitu guys. Untuk proses treatment ini kalian nggak boleh cobain di rumah ya guys, karena ini tuh butuh kesterilan yang ekstra, karena ini tuh prosesnya itu langsung masuk penetrasi ke dalam kulit kalian, jadi harus benar-benar steril. Ini aku treatmentnya di klinik Sofi Skincare dan dia itu pakai jarum dan semua alatnya itu baru banget ya guys. Jadi setiap orang itu pakai cuma satu jarum atau satu alat yang digunakan untuk memproses darahnya itu. Kayak ampulnya juga itu baru. Pengambilan darahnya diambil melalui pembuluh darah vena yang ada di lipatan siku aku. Kalau teman-teman pengen tahu, rasanya itu agak sedikit nyeri waktu darahnya itu disedot pakai jarum suntiknya itu. Tapi dokternya itu pelan-pelan ya guys. Jadi nyeri tapi ya masih bisa ditoleransi lah rasa sakitnya. Kemudian setelah darahnya diambil, itu darahnya diproses di alat ya guys, tapi aku gak bisa ngerekam. Sambil nunggu darahnya diproses, wajah aku dibersihkan, lalu ini dikasih essential oil buat proses massage. Proses massage ini berguna untuk memperlancar peredaran darah, kemudian membuka pori-pori sebelum diekstraksi komedonya. Aku treatmentnya di klinik Sofi dan beauticiannya itu ramah banget. Selain untuk membuka pori-pori, proses massage ini juga bisa untuk merelaksasi kulit wajah. Buat teman-teman yang lagi capek kerja atau butuh refreshing, bisa banget melakukan massage ini karena sangat bikin wajah itu relax gitu guys. Ke badan itu juga enteng. Setelah selesai proses massage, ini lanjut dibersihin sama beauticiannya dari sisa-sisa essential oil yang buat massage tadi. Setelah dibersihin dari essential oilnya, sebenarnya ini tuh proses pengambilan komedo atau ekstraksi komedo, tapi nggak aku rekam karena lumayan sakit. Dan ini dia keadaan wajah aku setelah diekstraksi komedo. Wajah aku kemerahannya nambah ya guys, karena emang diekstraksinya pakai pinset. Lanjut ke proses anestesi, ini tuh biar kulitnya itu nggak sakit ketika di dermapen. Jadi anestesi topikalnya itu dioleskan di seluruh wajah. Soalnya aku treatment dermapennya itu di seluruh bagian wajah aku.
Oke guys, setelah diolesin merata di seluruh bagian wajah aku, ngolesnya tebel-tebel, dan ini di bubble wrap agar anestesi topikalnya itu bekerja secara maksimal menyerap di pori-pori kulit aku. Biar ntar kalau lagi di treatment Dermapen itu nggak terlalu sakit. Dan setelah bubble wrapnya ditempel di seluruh bagian wajah aku, kemudian aku nunggu sekitar kurang lebih 1 jam buat nunggu anestesi topikalnya itu menyerap ke pori-pori wajah. Setelah menunggu kurang lebih 1 jam, ini masuk ke treatment selanjutnya, yaitu proses Dermapen PRP-nya. Prosesnya itu dilepas dulu bagian bubble wrap-nya dan anestesi topikalnya itu dibersihin.
Dan ini dia yang separuh muka udah dibersihin. Karena yang mau dikerjain setengah muka dulu biar nanti anestesinya itu bertahan lebih lama. Jadi ini wajah aku tuh rasanya udah kebas gitu guys, kayak tebel gitu rasanya, udah nggak terasa kalau dicubit. Dan ini dia serum PRP-nya yang dipakai yang bagian warna kuning itu. Bagian warna kuningnya itu namanya plasma darah dan itu penuh dengan growth factor, jadi bisa buat naikin bopeng dan mempercepat penyembuhan luka. Karena di beberapa bagian wajah aku itu ada bekas jerawat. Bekas jerawatnya itu PII sama PIH juga ada. Kemudian ada beberapa bagian wajah aku yang bertekstur gitu guys, kayak bopeng. Kemudian di bagian pipi bawah mata itu pori-porinya agak gede. Jadi dokternya itu menyarankan buat ngeinjek beberapa bagian wajah aku yang bermasalah itu pakai plasma darah. Jadi biar cepat penyembuhan lukanya juga dan juga memperbaiki teksturnya juga. Ini udah di anestesi ya guys, tapi kalau diinjek itu rasanya masih sakit karena yang kena anestesi itu cuma di bagian permukaan kulit aja, yang bagian bawah kulitnya itu nggak kebas guys. Jadi ini tuh aku ngerasain sakit kayak disuntik jerawat. Pengerjaan wajah bagian kanan udah selesai dan ini sekarang bagian kiri wajah dibuka bubble wrapnya dan juga dibersihin anestesinya. Mau diinjek juga di bagian beberapa titik yang bermasalah biar lebih cepat penyembuhannya.
Dan ini dia keadaan wajah aku setelah diinjek. Emang berdarah-darah gitu guys, karena emang jarumnya itu masuk ke bagian kulit bawah ya, jadi emang lebih sakit daripada di Dermapen. Dan ini masuk ke proses Dermapen plus serum PRP dari darah aku yang diproses tadi. Pertama-tama dokternya itu ngefokusin ke titik yang bermasalah, kayak ada acne scar, kemudian ada PIH sama PIE-nya itu. Untuk plasma darahnya sendiri itu nggak diinjek ya guys, jadi cuma di oles-oles ke muka aku, kemudian dipenetrasikan ke pori-pori kulit pakai alat Dermapen ini agar lebih cepat meresap ke pori-pori kulit aku. Untuk proses Dermapennya sendiri menurut aku nggak terlalu sakit, cuman kayak digigit semut gitu guys, nggak terlalu sakit kayak diinjek pakai PRP tadi. Tapi kembali lagi ke masing-masing orang, itu pain tolerance-nya berbeda-beda. Ada yang menurut orang itu sakit, tapi ini menurut aku nggak terlalu sakit.
Jadi proses dermapen di bagian-bagiannya bermasalah, yang kayak di pipi aku ada permasalahan bopeng itu udah selesai. Ini lanjut ke bagian dahi dan juga hidung. Itu jarumnya dipendekin guys, jadi nggak terlalu melukai wajah itu. Tujuannya itu cuma buat ngecilin pori-pori sama mencerahkan wajah, jadi nggak terlalu dilukain. Bisa kalian lihat, ini tuh meskipun nggak terlalu dilukain, tapi kulit wajah aku itu memerah ya guys. Nah, selesai treatment PRP-nya, lanjut ke treatment selanjutnya yaitu PDT. Jadi wajahku itu disinar pakai sinar merah buat mengurangi peradangan dan juga mengurangi kemerahan yang ada di wajah aku. Dan proses PDT ini memakan waktu sekitar kurang lebih 10 menit. Dengan menggunakan serum PRP dari darah aku tadi sebagai maskernya. Setelah treatment PDT-nya selesai, ini wajah aku dibersihkan. Dan ini tuh rasanya perih guys. Wajah aku dibersihkan pakai cairan infus atau cairan NaCl. Dan rasanya itu perih soalnya anestesinya itu udah mulai hilang. Rasa perihnya itu terutama di bagian pipi aku tadi, soalnya kan lagi benar-benar dilukain pakai alat dermapennya itu tadi, karena di bagian pipi aku itu adalah bagian yang paling bermasalah di wajah aku. Jadi jarumnya itu lebih didalemin gitu guys. Dan itu tadi adalah seluruh rangkaian proses treatment PRP yang aku lakuin buat ngehilangin bopeng dan bekas jerawat di wajah aku. Dan hasilnya setelah di PRP itu kayak gini, bener-bener wajah aku tuh merah dan perih gitu kalau kena air. Dan dokternya menyarankan untuk tidak kena air selama kurang lebih 8 jam. Buat teman-teman yang pengen tahu skin update aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar aku semangat bikin video-video lainnya. See you on the next video. Bye-bye!